Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang fotografi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis fotografi. Dalam dunia fotografi ada beberapa jenis fotografi. Masing-masing jenis ini memiliki teknik dan skill tersendiri dalam proses pengambilan gambarnya. Setelah mempelajari jenis-jenis fotografi ini, diharapkan kalian nanti bisa mengetahui jenis-jenis fotografi yang ada di sekitar kita atau jenis-jenis fotografi yang sering dilakukan oleh para fotografer profesional. Kemudian juga diharapkan kalian bisa mengetahui arah kemana kamu itu ingin menjadi seorang fotografer. Fokusnya mau mengambil jenis fotografi yang mana. Nah, ini yang diinginkan dari proses pembelajaran tentang jenis-jenis fotografi. Apa saja jenis-jenis itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jenis fotografi yang pertama adalah landscape fotografi. Landscape fotografi adalah fotografi yang objeknya adalah pemandangan alam. Jadi, para pecinta pemandangan alam biasanya bergabung di sini. Jadi, karena objeknya adalah pemandangan alam, biasanya fotografernya itu adalah orang-orang yang hobi dengan keindahan yang ada di lingkungan sekitar atau yang hobi pada traveling. Nah itu, jadi ketika melakukan perjalanan, mereka tidak lupa mengabadikan dalam sebuah foto. Nah, hasil karya landscape fotografi ini sering dipublikasikan sehingga menjadi sebuah hasil karya seni yang menarik. Kita misalnya bisa melihat hasil landscape fotografi ini ada di National Geographic. Ya, National Geographic ini salah satu channel yang memuat tentang hasil-hasil landscape fotografi. Jenis fotografi yang kedua adalah wildlife fotografi. Wildlife fotografi adalah jenis fotografi yang berfokus kepada hewan atau binatang atau satwa liar. Nah, jenis fotografi ini banyak diminati oleh para fotografer yang suka hunting ke kebun binatang atau hunting ke hutan sehingga menemukan atau berjumpa dengan satwa-satwa liar kemudian diabadikan. Hasil foto-foto mereka ini menjadi sebuah karya seni yang unik dan menarik, dan hasil fotografi mereka ini diabadikan dalam berbagai macam jurnal, juga banyak dipublikasikan dalam ajang-ajang pameran fotografi. Kemudian banyak juga dipublikasikan melalui media-media cetak seperti majalah hewan atau juga di National Geographic Channel. Kalau kamu sering menyaksikan National Geographic Channel, itu adalah salah satu tempat untuk mempublikasikan wildlife fotografi. Jenis fotografi yang ketiga yaitu aerial photography. Apa itu aerial photography? Aerial photography adalah fotografi yang pengambilan gambarnya itu dilakukan dari tempat yang sangat tinggi sekali. Misalnya diambil di atas menara atau diambil di atas pesawat. Seiring dengan perkembangan teknologi, ketika ditemukannya atau diciptakannya drone, maka aerial fotografi ini dilakukan dengan menggunakan alat yang namanya drone. Jadi diterbangkan sampai ketinggian yang semaksimal mungkin sehingga dapat menimbulkan kesan yang sangat luar biasa gambar yang dihasilkan dari aerial fotografi ini, sehingga kesannya menjadi penuh dengan ketakjuban. Nah, ini sekarang mulai banyak diminati orang seiring dengan perkembangan teknologi drone. Kalau dahulu sering orang misalnya dengan naik balon udara, membawa kamera kemudian mengambil gambarnya dari ketinggian itu.
atau naik ke gedung pencakar langit di lantai yang tertinggi, kemudian mengarahkan ke bawah. Objeknya bisa berbagai macam, bisa berbentuk gedung, bisa berbentuk pemandangan alam, yang jelas pengambilannya dari tempat yang sangat tinggi sekali. Kemudian jenis fotografi yang keempat adalah sport fotografi. Fotografi yang mengkhususkan diri pada kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan olahraga. Jenis fotografi ini bukan fotografi yang gampang. Jenis fotografi ini termasuk jenis fotografi yang sulit. Kenapa dikatakan sulit? Karena ini membutuhkan skill dan peralatan yang memadai. Skillnya bagaimana? Skill itu berhubungan dengan jam terbang fotografernya. Artinya seberapa banyak pengalaman dia dalam dunia fotografi. Kemudian peralatan yang memadai, mulai dari kamera, lensa, dan lain sebagainya yang juga harus memadai. Sehingga gambar yang dihasilkan itu betul-betul memenuhi standar artistik, estetika, dan makna dari sebuah gambar. Jenis sport fotografi biasanya dilakukan oleh para jurnalis atau wartawan-wartawan olahraga yang sedang meliput kegiatan-kegiatan olahraga, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Hasil dari kegiatan-kegiatan pengambilan gambar dalam sport fotografi ini akan dimuat dalam media cetak, di mana para wartawan atau jurnalis itu bekerja di situ. Jenis fotografi yang kelima yaitu portrait fotografi. Apa itu portrait fotografi? Portrait fotografi adalah jenis fotografi yang berusaha menangkap suasana hati seseorang melalui ekspresinya. Jadi portrait fotografi ini tidak membutuhkan seorang model yang profesional. Bisa kita ambil modelnya itu anggota keluarga, teman, atau orang yang sedang berada di tengah pasar, tengah sawah. Jadi tidak membutuhkan model-model profesional. Portrait fotografi ini lebih menekankan kepada gambar yang cenderung natural, ekspresinya, sehingga nanti akan dapat terbayangkan atau tergambarkan melalui ekspresinya bagaimana suasana hatinya, sedih, senang, gembira, atau biasa saja. Nah, dari situ jenis portrait fotografi ini adalah jenis fotografi yang paling tua. Jadi dahulu itu fotografi itu ya portrait, makanya sering dulu orang kalau menyebut foto itu potret. Ayo kita potret. Itu artinya sebenarnya kita sedang menyebutkan salah satu jenis fotografi. Pada saat sekarang orang lebih sering menyebut portrait fotografi itu dengan human interest fotografi atau HI fotografi, HI fotografi. Sama saja itu, hanya penyebutannya pada saat sekarang lebih sering disebut dengan human interest fotografi, yaitu ingin menangkap suasana hati seseorang melalui ekspresinya. Makanya gambar yang dihasilkan dari human interest fotografi itu gambar natural yang ekspresinya. Bisa saja orang yang difoto itu tidak mengerti, tidak tahu sedang difoto oleh fotografer. Jadi ingin mendapatkan naturalnya. Kalau dia dipersiapkan, maka makna dari gambar yang menggambarkan suasana hati itu akan menjadi hilang. Jenis fotografi yang keenam yaitu architectural fotografi. Apa itu architectural fotografi? Architectural fotografi adalah fotografi yang memfokuskan pada objek berupa bangunan atau gedung. Tujuan dari architectural fotografi ini untuk menciptakan kesan yang positif, karena architectural fotografi ini sering digunakan oleh para pengembang atau developer, pengusaha-pengusaha perumahan yang ingin menawarkan produknya berupa rumah yang sedang mereka tawarkan itu sehingga terpunya kesan yang positif. Positif dalam artian menarik orang menjadi
punya minat untuk membeli rumah itu salah satunya. Kemudian juga banyak dilakukan oleh para fotografer-fotografer yang lain dalam hubungannya dengan arsitektural fotografi. Ketika mereka sedang melakukan traveling, menemukan sebuah gedung atau bangunan yang unik, menarik, maka diabadikan. Tujuannya untuk apa? Ya hanya untuk publikasi bahwa di tempat ini ada bangunan yang unik. Jadi keunikan dari arsitektural fotografi itu adalah dari sisi mana dia mengambil gambar itu. Biasanya teknik pengambilan gambarnya itu lebih sering dilakukan secara low angle sehingga nampak gagah, nampak kokoh, nampak kuat bangunan yang difoto itu tadi. Jenis fotografi yang ketujuh disebut dengan wedding photography atau event photography. Secara umum disebut event photography, secara khusus disebut wedding photography. Apa itu wedding atau event photography? Fotografi yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan seperti pernikahan, pesta ulang tahun, atau momen-momen resmi. Misalnya ada kunjungan seorang pejabat suatu daerah, itu namanya event fotografi. Atau kegiatan-kegiatan lain yang butuh keperluan dokumentasi. Jenis wedding fotografi ini sering dilakukan oleh fotografer pemula yang mengawali karirnya dalam dunia fotografi. Permulaan menjadi seorang fotografi itu biasanya diawali dari hobi moto-moto, kemudian dia join sama fotografer profesional ketika meliput sebuah kegiatan wedding, sehingga semakin sering dia mengikuti kegiatan wedding fotografi, akhirnya dia terasah secara otomatis skill fotografinya. Jadi wedding fotografi bisa diawali dengan zero skill, artinya tanpa skill awal pun bisa. Tetapi kita sebagai orang yang belajar tentang fotografi, kita tidak ingin seperti itu. Kita inginnya walaupun melaksanakan wedding fotografi, hasilnya pun tetap memiliki nilai seni yang tinggi, artistik, dan memiliki estetika yang sangat dikagumi orang. Sehingga wedding fotografi yang dihasilkan pun gambarnya bukan sebatas dokumentasi sebuah kegiatan, tapi memiliki makna yang dalam terhadap klien yang menjadi sasaran dari fotografer itu. Jadi intinya wedding fotografi atau event fotografi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Syaratnya apa? Punya kamera atau punya hobi foto-foto untuk mengawali. Tapi seiring dengan perkembangan pengetahuan kemudian dalam dunia fotografi, maka sekarang ini wedding fotografi menjadi sebuah profesi tersendiri, sehingga wedding fotografi ini tidak semua fotografer itu bisa melaksanakannya sesuai dengan keinginan daripada klien. Jenis fotografi yang 8 adalah fashion photography. Apa itu fashion photography? Fashion photography itu adalah fotografi yang memotret model dengan pencahayaan yang berlebih atau glamor. Tujuan dari fashion photography itu selain memotret modelnya, tetapi juga mengambil gambar-gambar aksesorisnya. Misalnya kalau dia berjilbab itu dominan jilbabnya, kalau dia memakai tas itu dominan tasnya. Jadi aksesoris dari model itu dinampakkan. Fashion photography ini sering kalian lakukan ketika melakukan selfie misalnya. Itu sebenarnya bagian dari jenis fashion photography. Atau kamu foto, meminta fotografer yang memfotonya dengan gayamu sendiri untuk kamu keperluan posting di media sosial, juga kategorinya fashion photography. Jadi ada yang ditonjolkan dari fashion photography, yaitu modelnya, kemudian aksesoris yang dipakai atau dibawa oleh model itu. Fashion photography ini juga digunakan untuk keperluan iklan sebuah produk, misalnya produk kecantikan atau produk teknologi, itu biasanya menggunakan fashion photography. Ada model yang menarik, kemudian ada aksesoris yang juga menarik. Kemudian jenis fotografi yang ke-9 adalah
makrofotografi. Makrofotografi adalah fotografi yang pengambilan gambarnya dengan jarak yang sangat dekat sekali dengan objek yang difoto. Biasanya makrofotografi ini mengambil objek yang sangat kecil, misalnya binatang insek seperti kupu-kupu, belalang, ulat, atau pucuk-pucuk daun. Kameranya itu didekatkan dengan objeknya. Oke, jenis fotografi yang terakhir atau jenis fotografi yang ke-10 adalah baby fotografi atau sering juga family photography. Apa itu? Baby fotografi itu adalah fotografi yang memfoto bayi atau anggota keluarga secara keseluruhan. Biasanya baby fotografi itu langsung serempak dengan family photography. Kalau baby fotografi itu mengambil babynya atau bayinya dengan aksesoris-aksesoris yang disusun sedemikian rupa. Nah, setelah itu biasanya dilakukan dengan sesi berikutnya yaitu family photography. Nah, baby photography ini biasanya dilakukan untuk keluarga-keluarga yang baru dikaruniai seorang anak. Akan tetapi mungkin salah satu yang perlu diperhatikan ketika mengambil gambar baby, jangan sampai pencahayaan yang dihasilkan oleh kamera itu mengganggu pemandangan babynya itu atau mengganggu matanya. Yang kedua, secara etis jangan kemudian babynya itu diberikan aksesoris yang berlebihan sehingga kesan dia sebagai baby itu menjadi hilang. Misalnya begini, seorang anak bayi diberikan aksesoris orang dewasa. Ini secara etis kurang pantas. Nah, kita sebagai fotografer harus tahu hal-hal yang seperti ini. Berikan fotografi kepada baby itu sesuai dengan kondisinya. Dia kondisinya sebagai baby, maka hasilkanlah foto yang memang betul-betul foto seorang baby. Kemudian foto family itu juga begitu. Harus mampu menghasilkan satu gambar yang menunjukkan sebuah keharmonisan dari sebuah keluarga. Baik, itulah 10 jenis fotografi. Di luar 10 jenis fotografi, mungkin kita bisa menemukan nama-nama yang lain dari 10 jenis fotografi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ada banyak jenis fotografi yang penyebutannya berbeda-beda. Kemudian juga ada kemungkinan jenis-jenis fotografi ini berkembang lagi seiring dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan di dunia fotografi. Intinya dari 10 jenis fotografi harus kita ketahui dan setidaknya fokus jenis mana yang akan kita pilih untuk menjadi seorang fotografer. Apakah kita akan fokus kepada jenis landscape, apakah kita jenis portrait atau yang lainnya. Intinya kita harus menjadi seorang fotografer yang profesional yang mengerti akan gambar foto yang benar itu yang seperti apa, yaitu gambar foto yang memiliki makna. Oke, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.